Di mananya yang kami edit? Itu kan ROI itu biasa dalam digital image processing, mencari region dari citra yang akan dianalisa untuk diproses dan diekstraksi informasinya sebelum dianalisa dan disimpulkan. Oleh karena itu sebenarnya ya, kalau kami dituduh untuk mengedit, memanipulasi oleh ahli yang dipanggil oleh kepolisian, seharusnya itu pun tuduhan itu harus dibuktikan secara publik. Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital. Kalau kita meneliti sesuatu yang bertentangan dengan penguasa atau keinginan penguasa, maka Anda akan berakhir di kriminalisasi dan dipenjara. Ini yang paling bahaya. Satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. 4 cukup ya? Satu angkatan. Ini banyak nih yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80. Yang wisuda bareng Pak Jokowi. Yang wisudanya bareng Pak Jokowi. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Ini bukan penelitian namanya. Ini ada mens rea, ada niat jahat. Jangan dahulukan penghukuman, tapi dahulukanlah pembuktian, kan begitu. Kasih ruang yang benar, jangan gunakan tangan besi. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Sementara itu Roy Suryo dan 7 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pro kontra atas penelitian ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa pun bermunculan. Lantas seperti apakah aturan untuk membuat dan mempublikasi sebuah penelitian? Dan benarkah ada manipulasi? Ikuti penelusuran kami bersama saya, Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Jumat 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Kedelapan tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Tim iNews Files saat ini akan mencoba menemui salah satu peneliti ijazah Jokowi yang kini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Rismon Sianipar. Ikuti penelusuran saya. Pemirsa iNews Files, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peneliti dari ijazah Joko Widodo, Rismon Sianipar. Bang Rismon, Abang, Roy CS dan teman-teman dijadikan tersangka, Bang. Tanggapannya boleh, Bang? Ya sebenarnya itu terlalu terburu-buru bagi kami. Karena apa? Karena tuduhan mengedit, memanipulasi itu kan hanya berdasarkan ahli yang dihadirkan oleh kepolisian.
Artinya kalau dalam keilmuan itu harusnya didengarkan juga pendapat dari ahli yang akan kami ajukan untuk meringankan dan membenarkan apa yang kami kaji. Bagi kami ya, penersangkaan ini merupakan pembungkaman terhadap penelitian. Kenapa lagi hasil penelitian kami itu sifatnya terbuka, dipublikasi, bisa disanggah, bisa didebat, bisa menjadi diskursus publik, dan tertulis dalam buku JWP itu. Menurut Abang memang seharusnya penelitian yang menurut Abang lakukan ini apakah benar-benar pure, hanya diteliti, tidak diedit, tidak direvisi? Jadi begini ya, mengedit itu kan berarti dalam tujuan jahat ya. Ya. Ya, sementara kalau dalam ilmu digital image processing ya, itu banyak sekali ribuan algoritma untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan itu sudah argumentasi maupun penelitian, bahkan source code-nya, kode sumber program Python itu ada di buku JWP tersebut. Dan itu bisa direkonstruksi orang lain gitu loh. Kalau dikatakan bahwa kami mencari membuat ROI, bahasanya kan ROI dalam digital image processing itu region of interest, di mananya yang kami edit. Itu kan ROI itu biasa dalam digital image processing, mencari region dari citra yang akan dianalisa untuk diproses dan diekstraksi informasinya sebelum dianalisa dan disimpulkan. Oleh karena itu sebenarnya ya, kalau kami dituduh untuk mengedit, memanipulasi oleh ahli yang dipanggil oleh kepolisian, seharusnya itu pun tuduhan itu harus dibuktikan secara publik. Kalau hanya di depan penyidik, penyidik itu tidak punya background apapun tentang digital image processing. Oleh karena itu tulis buku supaya bisa disanggah orang lain, didebat orang lain, begitu Pak. Nah ini menarik Bang Joshua Sinambela ini sempat menyampaikan bahwa penelitian Abang ini tidak sesuai prosedur. Nah tanggapannya bagaimana Bang? Nah Joshua Sinambela itu kalau nggak salah berapa tahun, 10 tahun di bawah angkatan ya di teknik elektrogame. Saya tidak tahu apakah dia menekuni digital image processing. Nah, saya juga men-search namanya, apakah dia pernah menulis menjadi peneliti bidang image processing, dan itu sangat susah saya temukan. Makanya tadi 3 orang peneliti atau ahli dipanggil oleh kepolisian, apakah mereka punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ilmiah? Tanpa menunjukkan buktinya kepada publik seperti yang kami tuliskan dalam buku JWP. Ilmiah itu Mbak, artinya repeatable, artinya open to public, terbuka. Kalau orang menuduh bahwa kami memanipulasi dengan metode-metode yang tidak ilmiah, tunjukkan dalam buku JWP itu mana yang nggak ilmiah. Sekali lagi saya katakan, ribuan orang loh di Indonesia ini. Di ITB ada puluhan, bahkan ratusan mungkin, di UI, di UGM. Jadi bagaimana mungkin 3 peneliti ini ya punya otoritas untuk mengatakan kami tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang bagian yang kami edit dan metode apa yang tidak ilmiah. Nah ini juga menarik, Bang Joshua juga sempat menyampaikan bukti-bukti yang Abang gunakan untuk penelitian. Itu katanya foto dan videonya itu adalah milik Bang Joshua. Nah ini kalau misalkan memang benar Bang Joshua ini menyampaikan seperti itu, Abang punya bukti tidak bahwa sebenarnya bahan-bahan yang Abang teliti ini sebenarnya memang milik Abang Roy CS begitu Bang? Kan 2 basis ya. Pertama dalam buku JWP itu yang kami analisa. Pertama adalah image atau citra digital yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Satu itu. Yang kedua, lembar pengesahan pembimbing skripsi yang diklaim itu punya Joko Widodo. Dan itu dipoto sendiri oleh saya dan dipoto sendiri oleh Pak Roy Suryo pada 15 April 2025. Itu adalah foto milik Abang dan milik Bang Roy ya? Berkaitan dengan video yang diklaim punya Joshua Sinambela, itu diberi kepada saya. Saya tidak kenal sebelumnya. Siapa Joshua Sinambela? Tiba-tiba nomor saya dihubungi
Saya tidak Tiba-tiba kenal. menghubungi abang gitu. Dan Joshua. diberikan itu video itu. Terus kalau dibilang mencuri, saya tidak minta diberikan bagaimana? Dan itu tidak menjadi objek kajian di buku JWP, jangan salah. Berbicara mengenai penelitian, Bang Rismon, sebenarnya banyak masyarakat yang bertanya-tanya sebenarnya tujuan dari penelitian Abang dan Roy CS ini sebenarnya apa sih, Bang? Isu ijazah palsu Joko Widodo ini sudah memakan korban 2 anak bangsa. Nah, kebetulan bidang saya di bidang digital image processing. Ya, ada juga mengupload. Ya sudah kita analisa. Kalau kesimpulan dari, kalau nggak salah ada 10 chapter yang saya tulis, masing-masing 3-4 metode, menyimpulkan bahwa dokumen yang diupload oleh Dian Sandi itu menunjukkan bahwa itu citra digital hasil rekayasa atau mengandung kepalsuan. Ya sudah, itulah metode itu. Selesai tugas kami sebagai peneliti dalam bentuk buku itu. Kami jangan digeret-geret ke politik. Karena produk akhir dari peneliti adalah buku, jurnal, book chapter, dan lainnya, software, dan lainnya, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, Abang menyebut politik ini juga banyak narasi yang menyampaikan bahwa Roy CS termasuk Bang Rismon ini hanya mengada-ngada, hanya ingin ada unsur politiknya lah di balik kerusuhan ijazah palsu Joko Widodo ini. Tanggapannya bagaimana, Bang? Seharusnya masyarakat atau rakyat itu harusnya berterima kasih. Kami tidak dibayar bisa menuliskan buku itu. Ini kan memperkaya diskursus publik daripada, Mbak, ya kita disuruh percaya tapi kita tidak pernah melihatnya. Sementara kami menunjukkan kepalsuannya dengan buku. Biarkan rakyat menilai apakah rakyat harus digiring, harus percaya tanpa pernah ada ijazah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Ada bukti ya? Iya, mana yang lebih punya fondasi? Penelitian berbasis pengkajian, metode ilmiah, atau kepercayaan Oke. yang tidak pernah itu ditunjukkan. Bahkan Dirtipidum pun hanya berani menunjukkan fotokopi. Hanya saja. Iya, jadi oleh karena itu diskursus publik yang mencerdaskan dan memperkaya ini jangan dikriminalkan. Takutnya nanti ya peneliti-peneliti lain akan berpikir kalau kita meneliti sesuatu yang bertentangan dengan penguasa atau keinginan penguasa, maka Anda akan berakhir di kriminalisasi dan di penjara. Ini yang paling bahaya. Tapi Bang, Abang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 7 orang lainnya lagi ini dan sempat menyampaikan ada bukti yang nantinya akan ditunjukkan. Bukti yang ditunjukkan ini apakah bukti baru, Bang? Iya, kami punya sejumlah ijazah pada tahun yang sama dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan kami juga punya bukti bahwa pada tahun 1980-an, seseorang sebelum menyelesaikan program sarjana penuh, maka dia harus memiliki ijazah sarjana muda. Itu confirm. Kalau Pak Joko Widodo diklaim 1985 itu memiliki ijazah sarjana penuh, maka tahun 1983 seharusnya beliau juga memiliki ijazah sarjana muda. Tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. Itu sudah banyak juga beredar di internet dan kami punya sejumlah orang yang mengkonfirmasi itu, gitu loh. Dan kami juga punya bukti bahwa ada narasumber yang kami temui mengklaim bahwa tidak pernah ada seseorang mahasiswa KKN di Ketoyan tahun 1985 awal bernama Joko Widodo. Itu bukti baru yang Ya. Abang miliki ya? Ya. Baik, berarti dengan bukti-bukti yang Abang miliki sekarang, walaupun Abang ditetapkan sebagai tersangka, Abang tidak mau berhenti dari kasus ini, tetap menegakkan hasil penelitian Abang bahwa itu adalah yang paling benar? Buku JWP itu terbit produk akhir kami sebagai peneliti. Produk akhir artinya apa? Kami sebagai peneliti sudah selesai sebenarnya di situ. Jangan digeret-geret ke politik, ke yang lain-lain. Justru dengan dipublikasikan itu, kami bukan merasa paling benar. Artinya siap untuk didebat, siap untuk dikoreksi, siap untuk diseminarkan.
Itu peneliti sebenarnya. Baik, terakhir Bang, harapan dari kasus ini seperti apa Bang? Harapan kami sebenarnya satu, bahwa hasil penelitian ini kan memperkaya diskursus publik. Jangan berakhir di meja penyidikan, Pak. Kalau memang ada yang salah, misalnya tadi data atau segala macam, bantahlah itu dengan buku untuk memperkaya atau mencerdaskan bangsa. Saya ini saksi hidup, saksi fakta. Orang di luar mau bilang kayak apapun, ya saya pasti nggak bisa terima.